Jika Anda bisa memainkan Notturno Chopin dalam nada do minor dengan sempurna, saya akan menikahi Anda segera. Harper Quinn tetap fokus pada ponselnya. Saat mengucapkan proposal itu, langkah-langkahnya bergema di lantai marmer lobi, Lyra Records. Satu-satunya suara lain adalah dengungan lembut mesin pengkilap lantai dari kejauhan. Petugas kebersihan, seorang pria kekar dan pendiam yang hampir berusia 40 tahun, menghentikan tugasnya membersihkan, masih berlutut di depan piano grand yang tampak seperti artefak di tengah atrium kaca dan baja gedung itu. Dia merawat kakinya, dengan kelembutan yang membuatnya lebih seperti relik suci daripada sekadar hiasan. Dia menatapnya. "Apakah Anda mendengarku?" Pria itu lalu menatapnya. Matanya memiliki warna yang aneh, campuran abu-abu dan hijau, terang dan tak terduga. Dia berdiri perlahan, masih menyandarkan satu tangan di bangku piano. "Aku mendengarmu," katanya dengan suara tenang. "Tapi, tambahnya, lagu ini tidak dimainkan oleh seseorang yang hanya menantangmu." Harper mengangkat alisnya sebagai respons. "Jadi, kamu familiar dengan lagu ini?" Dia tidak menjawab, hanya kembali fokus pada dia bekerja dengan kain, melipatnya di telapak tangannya dengan perhatian yang sama teliti seperti saat dia melipat bendera. Harper menatapnya sebentar, lalu tersenyum sinis dan menjauh. "Aku tidak berpikir begitu," katanya. Tidak yakin mengapa dia mengatakan itu. Mungkin karena keheningan malam di gedung yang dia kelola, tapi bukan miliknya. Atau mungkin karena keindahan aneh piano yang dipoles, berkilau di bawah lampu-lampu yang menggantung, diabaikan oleh semua orang. Atau mungkin karena ekspresi di mata tukang kebun saat memandang piano, bukan seperti sekadar objek yang pembersihan telah selesai, tetapi peristiwa itu tetap terngiang di benaknya. Terlepas dari itu, momen itu telah berakhir. Dia masuk ke lift, menunjukkan badge-nya, dan menghilang ke dalam kedalaman wilayahnya. Setelah membersihkan sidik jari terakhir, ditutup hitam yang dilapisi leker, gedung itu menjadi sunyi. Elliot Reed lalu melihat sekeliling sebelum duduk di bangku. Jari-jarinya melayang di atas tombol-tombol, tanpa sentuhan, seolah mencari kenangan lama. Ingatan tentang tempat di mana mereka pernah menemukan tempatnya. Dia tidak memainkannya, hanya diam. Di sana, dengan mata tertutup, dia tenggelam dalam keheningan. Keheningan yang dipenuhi kenangan yang membawanya kembali ke tahun-tahun yang jauh. Keesokan harinya, asisten Harper memberinya laporan dan secangkir kopi, memulai ringkasan agenda. Namun, Harper tampak larut dalam pikirannya. Matanya tertuju pada piano di hall, di mana noda halus ditutupnya, hampir tak terlihat, menangkap cahaya. Gambar itu membawanya kembali ke masa lalu, dengan tangannya yang tergeletak di sana, ketenangan di matanya. "Jennifer," dia memotong asistennya, menghentikan pembicaraannya secara tiba-tiba. "Siapa itu?" "Penjaga malam?" Jennifer bertanya, terkejut. Elliot Reed, yang bekerja di shift ketiga selama 6 bulan terakhir, adalah orang yang bertanggung jawab. Tapi mengapa? Harper tidak menjelaskan, hanya menatap piano sebentar sebelum kembali ke agendanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, Harper kembali ke kantor setelah semua orang pergi, gedung sunyi. Dia, bagaimanapun, tidak beristirahat. Batas waktu, panggilan dari investor, dan sebuah gala mendekat dengan kuartet string yang bahkan dia tidak sukai, menunggunya. Dia menutup laptopnya dan turun tangga. Sesuatu menariknya ke dalam keheningan, membawanya ke lobi. Lampu-lampu redup menciptakan cahaya lembut di atas piano, dan di sana dia, Elliot, berlutut lagi, merawat pedal-pedal kuningan. Dia menelan ludah. Ada sesuatu yang harus dia katakan. Dia tidak peduli, terus melanjutkan tugasnya. Mengapa? Karena dia sombong, katanya, menyilangkan tangannya. Itu hanya komentar bodoh tentang Chopin. Kali ini dia berhenti. Kebanyakan orang tidak akan ingat. "Aku ingat semuanya," jawab Harper. "Itu strategiku untuk tetap unggul." Elliot berdiri.
Ingat juga bahwa doa Chopin bukanlah hal sepele. Itu dinyanyikan dengan musik. Dia menundukkan kepalanya, menunjukkan rasa penasaran, meski skeptis. Cara bicara Anda menyiratkan bahwa Anda pernah berinteraksi dengannya. Senyum misterius muncul di bibirnya. Saya telah mencoba banyak hal, katanya. Itu tidak berarti saya masih melakukannya. Mengapa? Karena beberapa hal menjadi tidak relevan ketika Anda tidak membutuhkannya lagi untuk melanjutkan hidup. Harper terdiam. Dan itu terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan seorang pria setelah mengalami kekalahan yang lebih besar dari yang dia perkirakan. Elliot menatapnya dengan intens selama beberapa saat. Lalu, dia mengangguk setuju. "Selamat malam, Nona Queen." Dia bersiap untuk pergi, tetapi dia menghentikannya. "Tunggu." Dia berhenti. Dia mendekati piano dan menyentuh tepinya. "Lakukanlah ini untukku. Lain kali aku berkata sesuatu tanpa berpikir, koreksi aku." "Kamu sering berkata tanpa berpikir?" "Hanya saat aku merasa sesuatu yang tidak bisa aku pahami." Wajah Elliot bersinar. "Kamu mengerti lebih dari yang kamu kira. Kamu hanya tidak tahu cara mengungkapkannya." Di lantai atas, kamera pengawas merekam dengan tenang kekosongan lobi setelah keduanya pergi. Namun, perubahan halus dalam suasana yang mengelilingi piano tidak disadari. Keesokan harinya, tim pembersih menemukan selembar kertas terlipat, diletakkan dengan rapi di atas penyangga partitur. Tanpa tanda tangan, hanya sebuah potongan musik. 4 baris yang ditulis tangan, setengah dari sebuah melodi, sebuah awal, seolah-olah kenangan akan sebuah lagu yang baru ditemukan telah dibangkitkan. Sorak-sorai seharusnya merayakan kesuksesan itu. Namun, yang didengar Harper Quinn adalah sebuah raungan tertahan, bergema di telinganya seperti badai yang terperangkap di dalam katedral. Dia berada di belakang, tirai beludru yang tebal, sentuhan dingin beton di punggungnya, sebuah tangan yang masih ragu-ragu. Hanya 3,5 menit dari boats yang telah berlalu, tetapi not-notnya menjadi kacau, ritme goyah 2 kali. Tangan kirinya membeku, terjebak dalam momen yang tak terucapkan, membekukannya. Dan meskipun sorak-sorai sopan dari kerumunan, dia merasa bingung. Apa tujuannya di atas panggung? Apakah ini kesalahan? Apakah dia baik-baik saja? Tidak. Harper belum pernah memainkan piano selama 18 tahun. Gala, rencananya adalah untuk memperkenalkan seorang pianis terkenal dari Berlin Philharmonic, tetapi kecelakaan mobil pada sore itu menyebabkan kekacauan total di tim yang bertanggung jawab atas acara tersebut. Tanpa pilihan lain, manajemen dengan nada bercanda bertanya kepada Harper apakah dia masih bisa memainkan sesuatu, apa saja, untuk pembukaan. Dia menjawab dengan senyum kecut, tentu saja, lalu mengisolasi diri di ruang latihan selama 4 jam, berusaha mengembalikan keakraban dengan gerakan jarinya, tanpa ragu. Dia bisa saja menolak, tapi kebanggaan adalah dewa yang aneh. Dia membuatmu terbakar alih-alih. Dia membungkuk ke arah dirinya sendiri, di belakang panggung. Harper menghela napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya, masih merasakan getaran senar terakhir di telapak tangannya. Belas kasihan bukanlah yang dia cari. Yang dia inginkan adalah udara. Dia meninggalkan tempat itu melalui pintu samping, udara dingin malam New York menusuk gaunnya seperti benang baja. Parkir yang hampir kosong dengan hanya suara gemuruh jauh dari beberapa fan yang bergerak lambat menjadi panggung untuk musik lembut, jernih, dan halus seperti cahaya bulan di air. Sebuah piano, melodi yang sama, tapi kini dimainkan dengan keahlian yang selalu dia impikan. Setiap nada berbisik seperti napas, setiap keheningan seperti detak jantung. Dia mengikutinya ke sebuah ruang penyimpanan di belakang dermaga muatan, sebuah ruang yang hanya diterangi oleh satu lampu redup. Di sana, di tengah kekacauan, terdapat sebuah piano vertikal yang usang, seolah-olah ditempatkan di sana untuk memunculkan perasaan ditinggalkan. Dan dengan mata setengah tertutup dan postur yang menunjukkan tahun-tahun latihan, Elliot Reed bermain.
Dia tidak menyadarinya pada awalnya. Jari-jarinya meluncur di atas The Edge dengan keahlian yang menunjukkan koneksi intuitif tanpa perlu berpikir, hanya merasa. Harper tetap diam dalam keheningan yang membingungkan. Dinginnya udara menjadi tidak relevan. Bukan hanya karena dia memainkan dengan keahlian yang menunjukkan hubungan yang dalam dengan musik, seolah-olah hidup dalam harmoni dengannya. Seolah-olah musik itulah yang benar-benar mengenalnya. Akhirnya, matanya bertemu dengan matanya. Akord terakhir larut dalam kegelapan. "Aku pikir kamu sudah pergi," bisiknya. "Aku sudah pergi." Suaranya pelan, hampir tak terdengar, tapi lalu kamu memainkannya. Elliot, dalam diam, perlahan mengusap debu yang tak ada dari lengan bajunya. "Aku tak mengira ada yang mendengarnya." "Itu pilihanmu malam ini, Butch." Dia hanya mengangguk. "Kamu mempercepat langkah di tengah proses. Tanganmu..." Tegangan terasa nyata, beban berat di pundak Harper. Dia menyilangkan tangannya. "Kamu waspada, kamu terangsang." Nona Quinn diam-diam mengamati. Kata-kata itu menyakitinya, bukan karena kejamnya, tapi karena kebenarannya yang tak terbantahkan. Harper menarik napas dalam-dalam. "Bagaimana kamu tahu melodi itu?" Jawabannya tidak langsung datang. "Jadi aku memainkannya sekali. Untuk seseorang yang penting, sudah lama sekali. Satu nada saja." Harper mendekat, suaranya kini berbisik. "Kamu bukan hanya seorang penjaga, bukan? Kamu tidak lebih dari seseorang yang mengenakan seragam, seperti kita semua." Dia membalas. "Kita semua menyamar di balik seragam." Keheningan yang berat menggantung di antara mereka. Tidak nyaman, tetapi padat, seperti nada musik yang panjang, menunggu klimaks. Akhirnya, Harper mengajukan pertanyaan yang mengganggunya sejak malam sebelumnya. "Mengapa kamu melakukannya? Membersihkan lantai, menggosok piano, bersembunyi di balik tirai?" Elliot tidak menatapnya saat menjawab. "Hidup adalah binatang buas yang rakus. Ia mencuri apa yang kamu cintai dan meninggalkanmu hanya dengan yang esensial. Untuk terus eksis. Dan terkadang, bertahan hidup terasa seperti mendorong melawan kerumunan." Kerongkongan Harper menegang, sebuah ungkapan puitis untuk mengatakan bahwa ia telah menyerah. Ia berbalik, namun bukan dengan amarah, melainkan dengan sikap yang tegas. "Aku tidak menyerah," katanya. "Aku sudah berusaha sekuat tenaga." Ada perbedaan penting di sana. Dan pada saat itu, Harper menyadari bukan hanya musisi berbakat, tapi pria yang telah memilih untuk berhenti. Bukan karena kurangnya kemampuan atau kurangnya keyakinan pada diri sendiri, tapi karena seseorang lebih penting. Dia menelan ludah. "Kamu seharusnya ada di sana, di panggung, malam ini." Elliot menggelengkan kepala. "Itu bukan takdirku." "Lalu, apa takdirmu?" Dia bertanya, mendekat. Jelas dia tidak mencari kereta belanja produk kebersihan. Dia menatapnya, jejak emosi tersembunyi di balik matanya. Tampak seperti penyesalan, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. "Ini tempatku," katanya perlahan, "di samping orang yang paling membutuhkanku." Dan dengan itu dia beranjak dari piano, seolah-olah sebuah melodi telah berakhir. Harper diam sepanjang malam, terjebak dalam ketegangan yang semakin meningkat. Dia memikirkan semua konser yang pernah dia alami, bakat-bakat luar biasa yang telah direkrut oleh perusahaan musiknya, dan semua seniman luar biasa yang ambisius dalam pencarian mereka akan kejayaan. Seolah-olah udara yang dia hirup adalah oksigen, tetapi musik yang dimainkan oleh pria itu melekat padanya, tak terhapuskan. Dan dia hanya menghilang, seolah-olah tidak ada yang terjadi, atau seolah-olah semuanya berarti sesuatu. Malam itu, kembali ke apartemennya, Harper tidak bisa beristirahat. Terjerat dalam pencarian yang tak henti-henti, dia menyelami basis data, arsip koran, dan program konser lama. Tapi tidak ada petunjuk, tidak ada nama,
Tidak ada yang menghubungkan seorang tukang kebun bernama Elliot Reed dengan sejarah musik apapun, kecuali sebuah foto yang buram. Seorang musisi muda, berusia sedikit di atas 20 tahun, memainkan piano dalam konser musik kamar di Montreal. Wajahnya, meskipun usianya lebih muda, matanya memancarkan keunikan yang sama, ketenangan yang sama, dan disebut sebagai finalis St. George Classical Showcase 2005. Dalam huruf kecil di bawahnya, tertera julukan bintang yang sedang naik daun. Dia menghilang dari sorotan pada tahun 2009. Harper membungkuk, jantungnya berdebar kencang. Elliot Reed bukan sekadar seorang tukang kebun. Dia adalah cahaya yang pudar, seseorang yang membiarkan dunia melupakan ketenarannya yang dulu. Dan, entah bagaimana, dia menolak untuk membiarkannya terlupakan. Tunggu, katakan yang sebenarnya. Harper mendesak, menatap Elliot. Dia tidak berkedip, hanya mengalihkan pandangannya dari wastafel stainless steel yang dia pegang di ruang istirahat eksekutif. Tentang apa kita bicara? Siapa kamu sebenarnya? Dia masuk ke ruangan, menutup pintu. Dia telah menghabiskan 3 jam terakhir meneliti semua catatan konser, dari sini hingga Montreal. Dan dia menemukan bahwa dia bukan hanya seseorang yang mengenal Bach. Dia adalah Reed, talenta yang menjanjikan, bintang yang sedang naik daun, nama yang berpotensi menjadi ikonik. Elliot membilas kain itu tanpa berkata sepatah kata pun. Pada tahun 2009, Anda tiba-tiba menghilang. Dia melanjutkan dengan suara rendah namun tegas, tanpa skandal, tanpa tur terakhir, tanpa pernyataan akhir. Anda hanya menghilang begitu saja, dan sekarang Anda berjalan di koridor yang sama, di mana orang-orang yang tidak mencapai tingkat kesuksesan Anda mendapat sambutan meriah. Dia meletakkan kain itu dengan hati-hati di lantai, seolah-olah itu sesuatu yang rapuh. Kamu telah menyelesaikan tugasmu, katanya. Aku orang yang teliti, katanya. Aku tidak toleran terhadap misteri di gedung ini. Elliot mengeringkan tangannya. Aku bukan teka-teki, Nyonya Queen. Aku hanya seorang pria yang menjalankan tugasnya. Tidak, jawab Harper sambil mendekat. Kamu sedang bersembunyi, dan aku ingin memahami mengapa semua ini terjadi. Keheningan yang panjang menyelimuti ruangan. Lalu, dia menghela napas dan bersandar pada lengan yang terlipat, tanpa tegang. Anda kehilangan segala sesuatu yang memberi makna pada hidup Anda secara tiba-tiba, kata Harper. Keheningan kembali menggema. Anda mengabdikan diri pada sesuatu sepanjang hidup Anda. Lanjut Elliot dengan tatapan jauh. Anda hidup, bernapas, tidur, menderita untuk itu. Lalu, suatu hari, itu tidak lagi cukup. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena hidup menghadirkan realitas baru dan berkata, terimalah jalan baru ini. Itu tertulis dengan intensitas yang belum pernah kamu saksikan sebelumnya. Kapan itu terjadi? Dia bertanya, dan dia ragu-ragu. Keheningan yang penuh makna. Istri saya, yang didiagnosis menderita kanker, meninggal pada musim semi 2009. Putri kami baru berusia 2 tahun. Berita itu sangat mengguncang Harper. Saya tidak dalam kondisi untuk bepergian dengan anak sekecil itu. Saya tidak bisa membagi waktu antara tur, pelajaran, dan perawatan yang dia butuhkan, terutama pada malam-malam ketika dia batuk tanpa henti. Saya terpaksa membuat pilihan, dan Anda melakukannya, bisiknya, tanpa mengalihkan pandangannya. Keheningan baru menyelimuti, lebih ringan dan dipenuhi rasa hormat. Harper menelan ludah. Aku tidak yakin apakah aku memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Dan kamu? Terkejut dengan potensi yang dimilikinya ketika seseorang yang kecil bergantung padamu untuk hidup. Dia duduk di tepi meja, di hadapannya. Jadi, kamu meninggalkan segalanya. Aku meninggalkan panggung, Elliot mengaku. Tapi bukan passionmu untuk musik. Dan sekarang, di mana dia? Dia mendesak. Musik.
Matanya bertemu dengan matanya sejenak, lalu berpaling, tenggelam dalam keheningan yang berat. Terkadang, dia menemukannya tersenyum dalam mimpinya atau saat dia tertidur. Tapi aku tidak bermain lagi. Mengapa? Karena saat aku duduk di depan keyboard sekarang, aku merasakan kehilangan semua yang telah hilang. Harper menatapnya untuk beberapa saat yang lama. Lalu, dia menjawab dengan suara rendah. "Kamu salah." Elliot mengangkat alisnya. "Kamu tidak mendengarkan apa yang telah hilang," katanya. "Kamu mendengarkan suara orang yang kamu cintai. Itu tidak sebanding." Suasana terasa padat, penuh makna, seolah-olah mereka berada di tengah katedral yang tak tersentuh, yang tak satu pun dari mereka ingin masuki. Elliot menatapnya dengan seksama. "Bagaimana kamu tahu suara Harper bergetar?" "Karena aku berhenti bermain sudah lama, karena berbagai alasan." Tapi keheningan itu menenangkan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. "Aku berusia 12 tahun, katanya mengalihkan pandangannya ke lantai. "Ayahku adalah seorang komposer yang sangat berbakat, tetapi musiknya adalah penyembahannya dan kehancurannya. Hari-hari berlalu dalam keadaan gila, diikuti dengan kepulangannya ke rumah di mana dia menghancurkan semua yang dia tulis. Suatu malam, aku salah memainkan sebuah nada. 'Jangan sentuh piano itu lagi sampai kamu bisa didengar,' katanya. Aku tidak pernah bermain lagi sejak saat itu." Wajah Elliot menegang. "Apakah kamu masih menghormatinya?" Harper menatap ke atas. "Aku tidak tahu, tapi aku masih merasakan pengaruhnya." Elliot berjalan ke wastafel, membilas tangannya lagi, dan mematikan air dengan sentuhan lembut. "Apakah kamu pernah memainkan lagu untuk seseorang yang belum pernah mendengarnya sebelumnya?" "Kamu tahu siapa dirimu?" tanyanya. "Aku tidak tahu." "Mungkin itulah yang kita lewatkan, kita berdua." Malam berikutnya, Harper kembali ke ruang tamu setelah tengah malam. Piano yang diterangi oleh lampu-lampu rendah dan menggantung tampak mengundang. Dia duduk, membiarkan tangannya melayang di atas tuts. Kemudian, dengan lembut, dia memulai sebuah melodi. Nada-nada pertama terdengar malu-malu, seperti seseorang yang bangkit kembali setelah bertahun-tahun terisolasi. Tapi dia terus bermain. Tangannya menyimpan kenangan yang melampaui kemampuan pikirannya. Oleh karena itu, sepasang tangan lainnya bergabung dengan tangannya. Tanpa mengganggu, tanpa menarik perhatian, hanya di sana, mengangkat melodi saat dia membiarkannya mereda, membentuk harmoni yang membungkusnya seperti awal yang baru. Dia tidak menaikkan pandangannya, tidak perlu. Elliot duduk di sampingnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, bermain seolah-olah masa lalu tidak meninggalkan bekas pada mereka. Bersama, mereka menenun mozaik ritme yang terfragmentasi dan skala yang hampir terlupakan, dan entah bagaimana, itu adalah keindahan yang unik. Setelah selesai, keheningan yang panjang dan berat menyelimuti mereka. Akhirnya, Elliot memecah keheningan. "Mu." Ketegangan masih melekat di tangan kirinya saat ketidakpastian menguasainya. Harper menghembuskan napas yang tidak disadarinya tertahan. "Seperti hatiku, akunya." Dia menatapnya, dan keduanya tahu mereka terhubung. Dia berbalik untuk menatap matanya. "Lagu apa yang kita mainkan tadi?" tanyanya. "Aku tidak tahu," jawabnya. "Kita yang menciptakannya." Harper tersenyum, senyuman yang tulus, penuh kelelahan dan kehangatan, bukan senyuman yang dipersiapkan untuk pertemuan. "Mungkin kita harus menyelesaikannya suatu hari nanti," sarannya. Elliot setuju. "Mungkin kita sudah memulainya." Kemudian, saat Harper naik lift sendirian, naik ke lantai terakhir, dia menemukan perasaan yang telah lama terlupakan. Harapan. Bukan harapan yang kuat atau menguasai, tetapi sebuah kelembutan, seperti kunci yang berputar perlahan di kunci yang telah diabaikan selama bertahun-tahun. Dan di suatu tempat, di dalam dirinya, di antara kenangan Chopin dan Bach dan suara ayahnya, dia mendengar melodi baru.
melodi yang tidak selaras dengan Los Angeles, tetapi seolah-olah ditulis khusus untuknya. Kesan pertama Harper adalah apartemennya tidak terasa seperti miliknya. Itu adalah apartemen untuk seorang tukang kebun. Sederhana, tanpa mewah atau megah, tetapi hangat. Semua permukaan terlihat dirawat dengan rapi. Sebuah sofa yang sudah usang beristirahat di bawah dinding yang dihiasi partitur musik yang diapit bingkai, dan sebuah rak buku yang penuh dengan buku-buku bekas menyimpan baik partitur klasik maupun buku anak-anak. Aroma kayu manis yang lembut mengambang di udara, dan dari sudut yang jauh, sebuah teko mulai berbunyi nyaring. Namun sorotan utama ruang tamu kecil itu adalah sebuah piano vertikal, berukuran kompak namun terawat dengan sempurna, terletak di bawah jendela. Dengan sinar matahari yang menerangi ruangan seperti selubung emas, Harper tidak berniat masuk. Dia baru saja mengantar Elliot pulang setelah makan malam sederhana berupa burger, tidak mewah, tetapi Luna menarik tangannya, mengajaknya melihat dinding musik miliknya. Sebelum Harper sempat menolak, dia sudah berada di dalam. Terpesona, matanya tertuju pada piano itu. Disitulah semuanya dimulai, kata Elliot dengan suara rendah, sambil melewatinya dengan membawa 2 cangkir teh. Luna memulai perjalanannya menuju tempat itu. Bangku, aku sedang berlatih Chopin. Dia meninggalkan meja tengah dan langsung menuju piano. Luna tersenyum puas. Aku memainkan nada do, dalam dan bergetar. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Harper tersenyum dan menyesap tehnya. Aromanya membangkitkan kenangan. Elliot duduk di depannya. Begitulah cara kesedihan muncul di sebagian besar hari. Kenangan dengan detail yang menyakitkan. Luna melompat, memegang sesuatu dengan erat menggunakan kedua tangannya. Sebuah map tebal, dengan tepi yang sudah usang dan lembaran-lembaran partitur yang terlihat. Lagu-lagu ayahnya, katanya. Atau lebih tepatnya, setengahnya. Dia mengatakan bahwa sebagian besar sudah terlupakan. Harper mengangkat salah satunya. Alisnya terangkat. Dalam tidur yang nyenyak, Elliot memijat bagian belakang lehernya, terganggu oleh ide-ide yang belum selesai. Mimpi-mimpi musikal yang tidak pernah berani dia selesaikan. Harper mengambil map dengan hati-hati. Halaman pertama berisi melodi lembut, ditulis tangan dengan pensil yang mengalir di sepanjang not balok seperti bisikan. Tiba-tiba, melodi itu terhenti, seolah-olah dipotong secara tiba-tiba. "Kamu yang menulis ini," kata Harper. Elliot mengangguk, kenangan itu menghantui seperti bayangan. "Indah," lanjut Harper, menelusuri baris terakhir dengan ujung jarinya. "Tapi, terlalu cepat." Elliot mengangkat bahu. "Ada banyak hal juga. Keheningan itu, dia selalu mengatakan lebih dari yang berani dikatakan orang lain dengan cara yang unik," kata Luna dengan lembut. "Ayahku biasa bermain piano di malam hari saat dia pikir aku sudah tidur, tapi aku selalu mendengarnya." Harper menatapnya. "Kamu juga bermain?" "Aku mencoba," jawab Luna dengan bangga. "Tapi jariku kecil." "Mereka akan tumbuh," kata Elliot. "Dan mereka sudah memiliki pengetahuan lebih dari hati kebanyakan orang." Setelah Luna pergi tidur, diiringi nyanyian lembut sambil menggambar ksatria, ratu, dan piano bersayap, Harper mendapati dirinya. Di kegelapan bangku, dia duduk di samping Elliot, partitur masih tergeletak di antara mereka. "Mengapa memilih ini?" tanyanya. "Mengapa tidak menyelesaikan komposisinya?" Keheningan yang panjang menyelimuti mereka. "Karena aku menulisnya untuk seseorang yang tak pernah bisa aku ucapkan selamat tinggal," jawabnya akhirnya. Menyelesaikannya terasa seperti tindakan yang definitif, seolah-olah dia benar-benar telah menghilang. Harper tak perlu bertanya siapa. Jawabannya ada di udara. Dengan ragu-ragu, dia memainkan tuts-tuts piano dengan hati-hati. Aku berkata dengan pelan, beberapa lagu tidak memiliki akhir yang pasti. Lagu-lagu itu seharusnya menjadi kesempatan. Dia menatap matanya. "Kamu percaya bahwa kamu harus mengakhiri ini?" "Tidak,"
jawabnya. Aku percaya bahwa kita harus melanjutkan. Sebuah desahan, keheningan sejenak, sebuah percikan. Kemudian, seolah-olah dipandu oleh kekuatan yang sama, tangan mereka saling bertautan, menjelajahi ruang kosong, mencoba nuansa, membangun, lapis demi lapis, sebuah simfoni. Tidak sempurna, tetapi jujur. Ini bukan lagi tentang teknik, ini tentang kehadiran. Pada suatu titik, Elliot berhenti mendengarkan. Kamu berkembang lebih cepat. Aku tahu itu. Dia tersenyum, seolah-olah itu adalah jawaban yang sempurna. Dia mengangguk setuju, tetapi tanpa keyakinan. Kamu bersikap tidak sopan. Aturan tidak menciptakan seorang anak, katanya dengan lembut. Dan bukan aturan yang menopangmu ketika hidupmu hancur. Elliot menatapnya. Tidak, tapi musik melakukannya. Tengah malam tiba sebelum siapapun menyadarinya. Elliot meregangkan tubuhnya. Tugas Luna harus diselesaikan besok pagi. Harper setuju dan berdiri. Terima kasih untuk semuanya. Dia mengantarnya hingga pintu masuk, tapi saat hampir keluar, dia berbalik. Aku merenungkan apa yang kamu sebutkan tentang bertahan hidup dan pengorbanan. Aku mengerti sesuatu. Apa? Bahwa kamu tidak pernah meninggalkan sesuatu yang begitu penting. Dia mengatakan bahwa kamu telah berdedikasi, sedikit demi sedikit, untuk membangun sesuatu yang melampaui dirimu. Dia tetap diam. Kamu tidak lengkap, Elliot. Kamu hanya menunggu orang yang tepat untuk mengambil langkah berikutnya. Dia menelan ludah. Mungkin ini saatnya. Dia berjalan ke koridor. Selamat malam, Tuan Reed. Dia menjawab dengan senyum malu-malu. Selamat malam, Nona Queen. Ketika pintu tertutup, Harper merasakan perasaan yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Ketenangan yang mendalam, tanpa beban ketakutan atau intensitas kegembiraan. Perasaan itu tidak datang dari siapa dia sekarang, tetapi dari dia bertanya-tanya siapa dia sebenarnya di sampingnya. Malam itu, di apartemen mewahnya, Harper menemukan dirinya sendirian di depan piano yang telah terlupakan selama lebih dari 10 tahun. Dia membuka tutup piano, memainkan tuts-tutsnya, dan menyelesaikan melodi yang telah dia mulai. Kehadiran Harper di sana tidak direncanakan. Dia meyakinkan dirinya bahwa dia hanya akan mampir setelah pertemuan dengan seorang klien di ibu kota. Namun kenyataannya, keheningan apartemennya semakin terasa menyesakan, dan dia mulai menyadari sesuatu. Terkadang, bukan musiknya yang kamu rindukan, melainkan kehadiran orang-orang yang membuatnya istimewa. Ketika Elliot membuka pintu, Luna berlari ke arah Harper, memeluknya dengan begitu erat, hingga hampir membuat tasnya terjatuh. "Kamu sudah pulang," seru Luna dengan senyum cerah. "Aku sedang berlatih lagu baru, bahkan sudah memberi nama untuknya." Harper membungkuk agar sejajar dengan gadis kecil itu. "Dan apa namanya?" Luna memperlihatkan selembar kertas dengan huruf-huruf besar dan cerah. Lagu yang tak pernah tidur. Elliot, di belakangnya, mengangkat alisnya, terhibur dengan situasi itu. "Kemampuan nominasi Anda luar biasa." Harper tersenyum, menyadari sesuatu yang banyak komposer abaikan. Esensi sejati musik melampaui akhir not-notnya. Luna, berseri-seri, mengangguk dengan senyum. "Aku tahu kau akan mengerti." Kembali ke piano, kini diterangi sinar matahari. Harper mengamati Aluna dengan postur yang unik. Jarinya beristirahat lembut di atas tuts. Elliot duduk di sampingnya, menyesuaikan pergelangan tangannya dengan presisi seorang master. "Siap?" tanyanya. Luna mengangguk, memulai dengan tangan kiri. Gambarnya unik. "Aku mendengarnya." "Dalam kelompok 3, bukan 4, desak Harper sambil menundukkan kepalanya. "Kamu bisa menangkapnya?" tanyanya. Luna hanya mengangkat bahu dengan kerendahan hati yang kontras dengan kemampuannya. "Cukup tutup mata untuk mendengarnya," katanya. Elliot tersenyum. Gadis itu benar-benar memiliki apa yang guru-guru sebut sebagai pendengaran absolut, mampu mendeteksi ketika sebuah nada tidak tepat.
bahkan hanya seperempat nada. Harper, dengan lengan terlipat, menatap gadis itu memainkan arpeggio yang terputus-putus, seolah-olah sedang memecahkan kode rahasia. "Kamu tidak memberitahuku bahwa dia begitu berbakat," kata Harper. "Dia bukan hadiah," balas Elliot. "Dia hanya Luna." Harper menatap matanya. Matanya. Tidak ada kalimat yang lebih indah yang bisa diucapkan seorang ayah. Setelah latihan, Luna duduk di sofa dengan buku sketsa. Dia menggambar kreasi-kreasi uniknya, piano bersayap dan not musik berbentuk hati. Seorang wanita berambut merah dan elegan bernama Ratu Harper muncul di lembarannya. Harper tersenyum melihatnya. "Aku belum pernah menjadi bangsawan sebelumnya. Kamu memakai sepatu hak tinggi seperti Ratu Luna," katanya dengan nada bercanda. Elliot datang dengan coklat panas dan meletakkannya di meja, diterangi senyumnya. Dia menyimpan gelar ratu hanya untuk mereka yang memberinya rasa aman. Harper memberikan pujian, sesuatu yang jarang dia lakukan. Elliot berbicara dengan suara rendah. Luna mengangkat pandangannya. "Aku juga biasa menggunakan julukan itu untuk ibuku." Keheningan yang penuh hormat menyelimuti ruangan, bukan keheningan yang canggung. Harper duduk di sampingnya. "Kamu ingat dia?" Luna berbisik, mengenang kenangan yang singkat. Dia berbau teh jeruk dan suaranya seperti melodi lagu pengantar tidur. "Terkadang, saat ayah memainkan lagu-lagu sedih, aku merasa dia ada di ruangan ini." Dengan lembut, Harper menyentuh dahi gadis itu dan dengan gerakan halus menyibakkan sehelai rambut. Dia memancarkan kesedihan yang mendalam, seolah-olah dia telah meninggalkan banyak cinta di belakang. "Dia melakukannya," kata Elliot, suaranya bergemeng melalui pintu. Tidak ada kepedihan, hanya rasa sakit yang halus, kekosongan yang telah dia pelajari untuk dibawa dalam diam, bukan diungkapkan dengan keras. Ketika Luna pergi ke kamarnya untuk beristirahat sebentar, Harper mendekati rak buku. Dia menyentuh sampul-sampul yang usang, membalik-balik program lama, memandang foto-foto Elliot dan Luna di taman dan ruang tunggu rumah sakit, serta kue ulang tahun dengan lilin yang menandai momen-momen unik. Namun, yang paling membuatnya terkesan adalah sebuah diary dengan halaman-halaman yang pudar. Sebuah pita merah menghiasi bagian dalamnya. Saat membukanya dengan hati-hati, dia menemukan halaman-halaman partitur, tetapi juga kata-kata, lirik, catatan tangan yang kasar, dan tidak lengkap di tepi halaman, coretan, dan koreksi. Sebuah kalimat menonjol karena pengulangannya yang konstan. Apa yang kita hilangkan menjadi apa yang kita cintai dengan paling intens. Dia menoleh padanya. Dia juga telah menulis lirik, Elliot memastikan sambil menyajikan teh. Sebelum keheningan menjadi canggung, dia mengangkat buku itu. Karya ini harus diselesaikan. Dia mengaku menulisnya saat Sarah dirawat di rumah sakit. Tanpa. Menatap matanya adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa memperhatikan tubuhnya, tapi aku mencoba menyanyikan lagu pengantar tidur yang kuat, cukup kuat, agar dia bisa mengucapkan selamat tinggal. Suara Harper tercekat. "Pernahkah kau menyanyikan lagu untuk Luna dan dia menangis?" Dia mengatakan itu terdengar seperti perpisahan. Harper mendekati pria itu. Mungkin sekarang terdengar seperti sambutan. Keheningan menyelimuti ruangan. "Dia semakin memburuk," kata Elliot. Harper diameter. Lebih banyak kejang, pernapasan semakin sesak. Warna pucatnya semakin jelas. Dokternya, pembicaraan berputar di sekitar alternatif, tetapi kenyataan finansial tak terbantahkan. "Aku tak bisa membiarkan diri berharap, Harper. Itulah yang paling menakutkan bagiku. Akunya." Dia menatapnya, dan untuk pertama kalinya, sifat pragmatisnya tak membawanya pada solusi praktis. Alih-alih cek, rekomendasi, atau jet pribadi, dia hanya menjawab, "Kalau begitu, biarkan aku berbagi ketakutan ini denganmu. Kamu tidak perlu menghadapi ini sendirian." Elliot mengatupkan bibirnya.
Aku tidak nyaman dengan orang yang diam saja saat tantangan muncul. Aku akan menjadi yang pertama, bisiknya pelan. Saat Harper bersiap untuk pergi, Luna terbangun dari tidurnya yang singkat. Harper membungkuk di sampingnya, berbisik dengan lembut. "Mau kubawa kembali ke tempat tidur?" Luna menjawab dengan tatapan mengantuk, dan Harper, sambil menutupinya dengan selimut, merasa Luna menggenggam tangannya dan berkata, "Bisakah kau memutar lagu itu lagi besok?" Lagu yang ayahnya mulai mainkan. Harper tersenyum, terpesona oleh suara lembut dan mengantuk Luna. "Aku pikir lagu ini berguna untuk ayah." Kembali ke kehidupan, bergema di hatinya, membuatnya berdebar. "Aku rasa aku juga dibantu," bisiknya pelan. Saat keluar malam itu, Harper tidak memilih lift untuk naik ke apartemennya, melainkan segelas anggur. Di rumah, di depan piano, dia membuka halaman kosong dan, dengan nada pertama dari komposisi baru, menulis pesan dalam huruf kursif, untuk gadis muda dengan telinga sensitif dan untuk ayahnya yang membiarkan dirinya mendengarkan lagi. Semuanya dimulai sebagai desas-desus, tautan yang dibagikan dalam percakapan grup, video buram yang dikirim antar apprentices, kemudian kebakaran hutan. Pada pukul 12 siang, video itu sudah beredar di seluruh lantai LRA Records, dari ruang-ruang kecil di bagian keuangan hingga jendela-jendela luas di suite eksekutif. Kalimat yang menyertai video itu adalah, "Ketika petugas kebersihan bermain duet dengan presiden dan piano mengingatnya." Dan di bawahnya, 3 kata yang tak terucap bergema di setiap pesan, di setiap lagu, di setiap perasaan. Cinta, api, dan sebagai sentuhan akhir, sebuah tanda tanya. Apakah ini cinta atau penantian pasrah akan sesuatu yang akan terjadi? Harper Quinn berada di kantornya, di depan layar yang macet di tengah presentasi. Video berdurasi 38 detik, adegan itu hanya berlangsung beberapa detik. Dia duduk di samping Elliot di piano di lobi, tangannya menjelajahi tuts piano, sementara dia membangun melodi lembut sebagai kontrapunkt. Tatapan mereka bertemu sejenak. Tidak ada suara, hanya musik, tanpa dialog, hanya koneksi yang dalam. Kamera, yang diposisikan melalui dinding kaca ruang keamanan, dengan zoom yang tidak stabil dan amatir. Namun, rasa kedekatan itu terasa nyata. Jennifer, asistennya, tetap di sisinya. Sosok pendukung yang tak tergoyahkan di tengah badai. Dia bergerak di sekitar, berita itu menyebar melalui topik internal Slack dan bahkan platform seperti Reddit. Sayangnya, Harper, seseorang pasti telah menyebarkan rekaman malam itu. Tim keamanan sedang bekerja untuk menemukan bagaimana hal itu terjadi. Harper menghembuskan napas perlahan. Berapa kali tayangan itu melebihi 200.000? Hanya akses non-public. Sistem pemantauan mendeteksinya hari ini dan memberi peringatan. Jennifer terdiam. Reaksi beragam. Beberapa menunjukkan dukungan, sebagian besar berspekulasi. Ini seperti gosip kantor, analisis dinamika kekuasaan. Anda memahami bagaimana peristiwa-peristiwa ini berlangsung. Harper menjauh. Rekaman itu ada di mana-mana. Para penasihat tahu bahwa mereka telah menelepon 6 kali. Richard telah meninggalkan pesan, meminta percakapan terbuka malam itu. Harper menutup matanya, tak terhindarkan. Ya, tentu saja. Kemudian, dia menemukan Elliot di tangga belakang, membersihkan pegangan tangga dengan ketidakpedulian yang terburu-buru. Dia tidak mengenali Harper saat masuk. Harper menunggu kunjungan itu. Dia menyodorkan telepon. Tidak bisa dibantah. Dia tahu seseorang telah merekam mereka. Penemuan itu dilakukan pagi hari. Seorang rekan di bagian gaji memberitahu saya. Dia berseru, "Duet yang indah, maestro." Aku pikir dia sedang mengalami krisis. Harper tidak tersenyum. Itu tidak lucu. Tidak, sama sekali tidak. Dia mendekat, suaranya lembut. Dia mengatakan bahwa mereka sedang memutarbalikkan segalanya, mengubah kenyataan menjadi sesuatu yang bukan kenyataan. Mereka mengklaim bahwa dia menggunakannya, atau bahwa dia memanipulasinya,
atau bahwa itu adalah proyek untuk memperbaiki citra publiknya. Akhirnya, dia menatapnya. Dan menurutmu apa itu? Harper berkedip. Aku pikir itu benar. Apapun itu adalah hal paling jujur yang pernah aku temukan. Elliot telah mengamatinya selama bertahun-tahun. Tapi mengapa kamu begitu takut sekarang? Suaranya bergetar. Karena aku mengerti akibatnya. Katakan padaku. Mereka akan menyerang namaku, mempertanyakan penilaianku, kepemimpinanku, segala yang telah aku raih. Dan kau pikir aku tidak tahu perasaan itu? Suaranya, meski tenang, kini terdengar kasar. Menyerahkan satu-satunya hal yang pernah aku banggakan. Bersembunyi agar putriku bisa hidup. Kau pikir aku tidak tahu apa artinya menyaksikan hidup hancur? Dia menghindari kontak mata. Itu bukan permintaan saya. Tidak, katanya. Tetapi Anda terlibat dalam hal ini. Anda muncul karena hal ini dan sekarang ingin mundur. Saya mencoba melindungi Anda. Dia membantah. Tidak, Elliot membalas. Anda mencoba melindungi reputasi Anda dan menggunakan saya sebagai alasan untuk mundur. Itu seperti pukulan. Dia tetap diam. Izinkan aku bertanya, Harper. Kapan terakhir kali kamu berada dalam situasi kacau? Sesuatu yang tidak bisa kamu atur, rencanakan, atau kuasai. Bibirnya terbuka dan tertutup. Itu yang aku pikirkan, katanya, mengambil langkah mundur. Dia mundur ke belakang, meringkuk seolah-olah baju zirah melindunginya. Kamu tidak tahu tekanan yang aku hadapi. Kamu benar, dia mengaku. Aku tahu bagaimana rasanya diam sementara seseorang menjauh. Satu pukulan. Harper berbisik, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Itukah yang kau antisipasi akan kulakukan? Aku tidak memprediksinya, jawab Elliot. Aku melihatnya. Keesokan harinya, headline meledak di situs berita. Balada kekuasaan atau ketidakseimbangan kekuatan. Bos Harper Quinn terlihat dalam situasi yang memalukan dengan petugas kebersihan. Label rekaman Lirihu Records dihadapkan pada reaksi terhadap batasan yang diterapkan di tempat kerja memicu kegemparan viral. Sebuah penyelidikan etika dibuka. Di hati Lyra, rumor mengiringi Harper di setiap koridor. Dia tidak perlu memahami kata-kata untuk merasakan beban negatifnya. Rapat dewan dijadwalkan pukul 16.00. Harper tiba 20 menit lebih awal, duduk di depan meja. Dia menunggu dengan sabar sementara setiap anggota memperkenalkan diri dengan Richard Quinn, ketua dewan dan saudara laki-laki ayah. Harper yang telah meninggal menjadi yang terakhir masuk. Harper, katanya dengan singkat sambil duduk. Kita perlu membahas masalah hubunganmu dengan Tuan Reed. Kita akan mengeluarkan pernyataan bahwa hubungan tersebut bukan hubungan romantis dan menetapkan kebijakan toleransi 0 mulai sekarang. Harper menatap ke atas. Itu romantis. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Saya tidak akan berpura-pura bodoh untuk menyembunyikan ketidaknyamanan Anda, katanya. Saya duduk di piano itu karena saya merasa ada koneksi yang tulus, dan saya tidak menyesalinya. Richard mengerutkan kening. Situasi ini bisa memiliki konsekuensi finansial yang signifikan bagi perusahaan. Harper menatapnya. Oleh karena itu, mungkin kita perlu mempertanyakan alasan kita membangun ini. Begitu halus sehingga satu tindakan belas kasihan saja bisa mengguncangnya. Satu tindakan. Kamu membuat kesalahan. Richard memperingatkannya. Tapi dia bersikeras. Tidak, kali ini aku akan membuat pilihan yang berbeda. Kemudian, Harper menemukan dirinya di luar gedung. Tanpa fotografer, tanpa pengawal, hanya dia sendirian di bawah atmosfer kota yang padat. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Elliot. Kita kehilangan sesuatu hari ini, bukan? Atau mungkin kita akhirnya berhenti berpura-pura bahwa kita pernah memilikinya. Dia menatap layar dan mulai mengetik. Aku tidak ingin kehilanganmu. Jawabannya datang dengan cepat. Jangan lakukan itu. Tapi situasinya lebih rumit dari yang terlihat.
Ketika Harper mengetuk pintu apartemennya malam berikutnya, tidak ada jawaban. Seorang tetangga memberitahu bahwa dia telah menyiapkan koper, menyebut sesuatu tentang kemungkinan rawat inap di rumah sakit. Hati Harper berdebar kencang, dan untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, wanita karir yang telah membangun kerajaan bisnisnya merasa panik dan melarikan diri. Udara di koridor berbau desinfektan dan ketakutan yang mendalam. Harper membenci rumah sakit, lampu yang berkedip-kedip, keheningan yang dibuat-buat, dan cara orang-orang berbisik, seolah-olah udara begitu rapuh bisa pecah karena intensitas situasi. Dia menemukan Elliot di kamar 312, di sayap pediatrik. Dia ragu sejenak sebelum membuka pintu yang sedikit terbuka. Elliot duduk di samping Luna, tangannya mencengkeram erat tangan Luna, sementara tangan lainnya menutupi matanya. Napasnya cepat dan terengah-engah, gerakan bahunya hampir tak terlihat. Luna pucat sekali, hampir seperti hantu. Tabung oksigen menonjol di sekitar wajahnya. Alat pemantau jantung mengeluarkan bunyi terus-menerus, namun dengan intensitas lebih rendah dari yang diharapkan. Sebuah boneka beruang tersembunyi di bawah lengannya. Harper berbicara dengan suara pelan. "Baiklah," dia menatap ke atas. Wajahnya terlihat lelah dan sakit. "Bagaimana kamu mengenal tetanggamu?" tanyanya dengan lembut. "Kamu tidak menjawab pesan saya." Dia berkedip seolah-olah ingatan tentang ponselnya jauh. "Maaf." Dia mendekati tempat tidur, matanya tertuju pada anak itu. "Dia dalam kondisi kritis?" Dia bergumam. "Krisis semakin parah, melampaui batas normal. Kekurangan oksigen terjadi dengan cepat. Mereka harus memasang tabung oksigen pada pasien." Sebelum kenyataan situasi itu menyadarkannya, hati Harper berdebar kencang. "Apakah dia sadar?" tanyanya. Dia mengangguk. Harper terus meminta lagu itu, lagu yang mereka buat bersama. Suaranya pecah. "Aku tidak bisa menyelesaikannya," bisiknya. Suaranya penuh rasa bersalah. "Aku sudah berjanji akan melakukannya, tapi aku tidak bisa." Harper menyentuh tangannya. "Maka kita akan menyelesaikannya sekarang," katanya dengan tegas. Dia menatapnya, melihat air mata menggenang di matanya, tapi tidak jatuh. "Apakah dia bisa mendengarnya?" tanyanya. "Aku rasa cinta bisa melintasi jarak," jawab Harper dengan keyakinan mendalam. Bahkan melalui kaca, kabel, dan deru mesin, pada saat itu mereka berbaring berdampingan di tempat tidur Luna. Tanpa alat musik, tanpa not yang dimainkan, hanya dua tangan yang menciptakan irama lembut di atas selimut. Sebuah melodi, sebuah kesatuan suara, seperti bisikan lagu pengantar tidur yang masih terbentuk. Dan ketika Elliot akhirnya menyanyikan sebuah melodi dengan suara serak, terguncang oleh tahun-tahun ketidakaktifan, Harper bergabung dengannya. Malam ini dalam, tapi tidak akan lama. Bintang-bintang masih bersinar, musik kamu tidur, cahayaku, sementara aku berjaga untuk menyalakan fajar harimu. Luna tetap menutup matanya, tetapi jari-jarinya yang mungil. Sebuah getaran halus menjalar di tubuh Harper. Hanya sedikit merinding. Harper merasakan tekanan halus di tangannya, seperti sentuhan lembut. Suara Harper bergema, dipenuhi senyum yang selalu menjadi ciri khasnya. Beberapa saat kemudian, dokter muncul dengan raut wajah tenang, namun penuh belas kasihan. "Tanda-tanda vitalnya stabil," katanya. "Obatnya efektif, tapi ini bukan solusi permanen. Dia membutuhkan perawatan yang lebih khusus, kemungkinan dari tim di luar negara bagian." Elliot berdiri. "Berapa lama waktu yang kita miliki?" "Beberapa minggu, mungkin bahkan kurang jika ada episode lain. Episode ini harus terjadi sebelum Anda bisa pulih. Anda harus siap." Pintu tertutup, dan keheningan kembali menyelimuti ruangan. Elliot bersandar pada dinding, merasa kalah. "Saya tidak punya uang untuk membayar perawatan di Boston, bahkan untuk kunjungan lain ke rumah sakit." Harper mendekat. "Biarkan saya membantu. Saya tidak bisa hanya meminta ini dari Anda." "Anda tidak meminta,"
jawabnya. Saya menawarkan bantuan saya. Dia melihat kesedihan terpancar dari setiap garis wajah wanita itu. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana rasanya memiliki harga diri yang dihitung berdasarkan tagihan yang harus dibayar? Dia menyentuh pipinya dan bertanya, apakah kamu mengerti perasaan memiliki uang tetapi tetap merasa kosong? Kata-katanya membuatnya merenung. Aku pernah berada di ruang rapat, mengambil keputusan yang melibatkan jutaan dolar, tetapi hatiku merindukan sesuatu yang sejati, bisiknya. Jangan halangi aku untuk akhirnya memberikan sesuatu yang berharga, sebuah kesempatan yang sejati. Elliot lalu memeluknya dengan erat dan diam. Pelukan tanpa rasa romantis, tanpa penahanan, hanya koneksi manusiawi. Dua orang saling mendukung di hadapan ketakutan. Keesokan harinya, Harper mengosongkan jadwalnya dan menelepon setiap kontaknya. Di bagian kardiologi anak, seseorang secara anonim berkontribusi pada yayasan rumah sakit, mendorong transfer Luna. Namun, kedermawanannya melampaui sumbangan finansial. Dia memilih untuk berada di sisi Luna, berbagi cerita, buku mewarnai, headphone dengan pembatalan suara, dan dengan penuh kasih, menerjemahkan not-not musiknya menjadi narasi magis. Secara bertahap, kamar 312 berhenti bergema dengan ketakutan dan dipenuhi harapan. 3 hari kemudian, Luna mendapat izin untuk dipindahkan. Tim ahli di Boston siap menerimanya dalam seminggu. Harper kembali ke malam itu, Lero Records bersiap menandatangani kontrak yang mengalihkan hak suaranya, sebuah kesepakatan yang dipaksakan oleh Dewan Direksi. Mereka menyebutnya transisi damai, tetapi bagi Harper, itu adalah harga yang harus dibayar untuk kebenaran. Sambil membereskan barang-barangnya, Jennifer masuk dengan diam-diam. Tidak perlu mengucapkan selamat tinggal seperti ini, katanya. Harus, jawab Harper. Mereka membangun menara ini tanpa tempat untuk orang-orang seperti Elliot, Luna, atau bahkan aku, yang mencari kejujuran. Jennifer ragu sejenak sebelum menyerahkan sebuah map. Map itu datang melalui, hari ini Harper menerima surat-surat. Surat dari penggemar yang telah menonton video tersebut. Pesan-pesan itu tidak mengandung sarkasme, melainkan emosi yang mendalam. Mereka mengatakan bahwa video itu telah menghidupkan kembali perasaan dalam diri mereka. Harper tersenyum tipis. Mungkin, akhirnya, dia telah menciptakan sesuatu yang benar-benar berarti. Malam itu, dia keluar dari gedung sambil membawa sebuah kotak di satu tangan dan map komposisi lama Elliot di tangan lainnya. Saat mereka bertemu lagi, mereka berdiri di samping mobil yang akan membawa Luna ke Boston. Luna memancarkan kekuatan yang lebih besar. Meskipun usianya masih kecil, dia berjuang, tetapi matanya bersinar, senyum yang penuh tekad menerangi wajahnya. Nyonya Harper, katanya, menarik lengan wanita itu. Apakah Anda akan datang menemui saya ketika saya mendapatkan jantung baru? Harper membungkuk. Saya akan ada di sana pada hari jantung itu berdetak untuk pertama kalinya. Luna, dengan suara pelan, memohon. Tolong bawa lagunya. Elliot tetap diam, menatap adegan itu. Matanya kosong, tapi posturnya memancarkan kebanggaan. Terima kasih, bisiknya. Sama-sama, jawabnya. Tapi bukan aku yang menyelamatkanmu. Kamu selalu melakukannya. Setiap hari. Kamu muncul saat tugas itu sulit, dan begitulah cinta menunjukkan dirinya. Tatapannya dalam, jujur. Kamu yang menyelamatkanku, bisiknya. Mereka tetap di sana untuk beberapa saat setelah mobil pergi, dalam keheningan tanpa terburu-buru, hanya melodi tanpa kata-kata yang menggantung di antara mereka. Pada malam itu, Harper sendirian di depan piano, memainkan lembaran kosong. Di bagian atas, dia menulis Finale, lagu yang tak pernah berhenti ada. Dan di bawahnya, gadis yang berusaha bernapas dan pria yang tak pernah berhenti mendengarkan dengan seksama.
Ruangan itu terasa lebih dingin dari yang biasa dia ingat. Meja ruang konferensi terbuat dari kayu walnut sepanjang 13 meter dan finishing yang halus memancarkan dominasi mutlak. Di sekelilingnya, wajah-wajah familiar, namun kini dipenuhi kekakuan, tegang karena ketidaknyamanan, dan bisikan-bisikan kaget. Harper duduk sendirian di ujung meja, menjaga postur tegak dan jari-jarinya saling bertautan, tidak menunjukkan sikap seorang eksekutif, tetapi sikap seseorang yang telah menerima takdirnya. Berpakaian biru tua, tanpa hiasan, tanpa makeup, tanpa topeng. Karena ini bukan negosiasi, ini adalah penutupan definitif. Richard Quinn, dengan postur kaku seperti hakim sebelum menjatuhkan vonis, duduk di hadapannya. Namun prospeknya tidak berubah. Dia memulai percakapan. Meskipun berusaha menahan diri, cerita itu mulai terbentuk dengan sendirinya. "Saya menyadari itu," kata Harper dengan tenang. Dia menunjuk ke arah tumpukan dokumen di atas meja. "Kami telah menyiapkan perjanjian cerai secara damai. Anda pergi tanpa masalah. Sebagai gantinya, kami menjamin citra Anda tetap terjaga, kompensasi penuh, dan media akan menerima versi yang konsisten tentang kepergian Anda." Suara ketiga menyela. Margot Lin, Wakil Presiden Pemasaran. "Kami dapat menyesuaikan ini sesuai preferensi Anda. Pilihan." Ambisi pengembangan pribadi mungkin bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan altruistik. Bayangkan Anda sedang mengembangkan program pendidikan musik. Harper tidak menunjukkan keraguan. "Anda berharap saya berbohong?" "Kita harus melindungi perusahaan," Richard menyela, "dan, jujur saja, melindungi Anda juga." Harper membungkuk, "Anda ingin saya menyembunyikan kenyataan, karena itu mengganggu Anda. Karena saya bertindak secara manusiawi dalam lingkungan yang dirancang untuk mesin. Karena saya duduk di piano dan merasa ada koneksi yang tulus dengan seseorang di depan saya yang dia sebenarnya tidak mengenakan jas." Suara Margot menjadi lebih nyaring. Dia tidak diharapkan untuk meminta maaf atas perasaannya. Yang diminta adalah dia bertanggung jawab atas bahaya yang dia ciptakan sendiri. "Mencintai orang bukanlah risiko," kata Harper. Suaranya bergema di ruangan. "Risikonya adalah berpura-pura tidak melakukannya." Keheningan yang tebal menyelimuti ruangan. Richard menutup folder dengan bunyi kering. "Mari kita akhiri ini. Jika dia menolak kesepakatan ini, kita akan melanjutkan dengan mosi tidak percaya. Dia akan dipecat dengan alasan yang sah. Ini tidak hanya berdampak pada kompensasi Anda, tetapi juga warisan Anda." Harper, dia menghembuskan napas perlahan. Suaranya dipenuhi kepahitan. "Saya telah memimpin perusahaan ini melalui proses hukum, krisis pasar, dan kejatuhan nama-nama besar. Saya mengabdikan 18 jam sehari selama bertahun-tahun, membangun merek yang melampaui semua perkiraan, dan membimbing pemuda yang menjadi pemimpin, dan sekarang Anda ingin memecat saya karena mencintai seseorang yang tidak ada dalam rencana Anda." Suaranya menjadi bisikan. "Izinkan saya bertanya, Richard, kapan kita menjadi begitu takut akan kebahagiaan?" Dia gemetar. Margot mengalihkan pandangannya. Harper berdiri. "Saya tidak setuju untuk mempertahankan kepalsuan Anda. Dan tidak, saya memohon untuk tetap tinggal. Jika menjadi manusia berarti kehilangan tempat saya di meja ini, maka saya akan menciptakan tempat lain yang lebih baik. Sebuah tempat di mana orang-orang seperti Elliot Reed tidak perlu bersembunyi untuk eksis. Sebuah tempat di mana musik tetap relevan." Dia mengeluarkan amplop kecil dari tasnya dan meletakkannya di depan Richard. "Untuk apa ini?" tanyanya. Harper menjawab, "Kontribusi pribadi untuk Yayasan LRA yang ditujukan untuk membiayai pendidikan musik anak-anak yang rentan. Panggil saja apapun namanya, tapi jangan biarkan dia terbuang sia-sia." Kemudian, dia berbalik ke arah sisa ruang. "Kepergianku bukan karena malu.
tapi karena kesadaran akan jati diriku yang sebenarnya. Tidak ada gerakan saat dia pergi. Tidak ada yang mengambil plat namanya. Tidak ada ucapan selamat tinggal, karena beberapa perpisahan tidak memerlukan penutup. Satu tujuan tunggal yang membimbingnya. Dia tetap di luar gedung untuk waktu yang lama, memandangi pantulan dirinya di kaca. Wanita yang dia lihat tidak mirip dengan yang masuk ke menara 10 tahun yang lalu. Wanita itu rakus, ambisius, cerdas, dan terisolasi. Dia sadar. Dan ketika dia, dengan langkah pasti di trotoar, dipandu oleh cahaya senja, Harper Quinn tidak merasakan jatuh, melainkan kembali. Malam itu, dia menemukannya, Elliot, di bangku taman, dekat kebun rumah sakit. Dengan headphone tergantung di lehernya, pandangannya hilang ke cakrawala. Tanpa berkata apa-apa, dia duduk di sampingnya, diam, untuk beberapa saat. Akhirnya, dia memecah keheningan. Kamu tidak memakai pelindung hari ini. Aku meninggalkannya di kantor di pusat kota, jawabnya. Dia menatapnya. Apa yang terjadi? Aku mengundurkan diri, katanya. Keheningan yang panjang menyusul. Akhirnya dia berbisik. Mereka akan menyesal. Tidak, jawab Harper. Tapi aku tidak akan menyesal. Dia menatapnya dengan intens. Kamu unik. Aku ingat sesuatu yang penting, katanya. Judul di samping namamu tidak berarti apa-apa jika menindas musik yang ada dalam dirimu. Elliot berbalik, suaranya berbisik. Aku tidak ingin menjadi penyebab kau kehilangan segalanya. Bukan begitu, jawab Harper. Kau adalah alasan aku menemukanmu. Dia tetap diam. Aku menyaksikan pertempurannya. Anakku, lanjutnya. Aku mendengar kamu memainkan melodi yang sudah lama tidak kamu mainkan. Aku melihat kamu membangun kembali esensimu, nada demi nada. Dan dalam sekejap, aku menyadari keinginanmu untuk bermain lagi, bukan hanya di piano, tapi dalam hidupmu sendiri. Sebuah angin lembut membungkus mereka. Lalu Elliot dengan suara tenang berkata, dia berangkat ke Boston besok. Aku tahu, dia khawatir. Kami juga, jawab Harper. Tapi kita tetap maju. Itulah yang dilakukan cinta. Dia akhirnya tersenyum. Kamu benar-benar menyerah. Jangan menyerah. Dia mendesak. Lulus. Dia tersenyum dan seolah-olah untuk pertama kalinya, salah satu dari mereka mengucapkan sesuatu yang benar-benar jujur. Dalam beberapa minggu, Harper mengeluarkan amplop kecil dari saku jasnya. Untuk apa? Tanyanya. Ini undangan, jawab Elliot. Dia membukanya, memperlihatkan kartu tulisan tangan. Sebuah pesta untuk merayakan awal baru dengan Elliot Reed dalam konser di Lincoln Chapel. Acara tersebut akan menggalang dana untuk Dana Luna untuk terapi musik anak-anak. Elliot menatapnya dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu lama dia bermain di depan penonton. Dia menatapnya dengan tegas. Saatnya mereka mengenalmu. Dia memegang kartu itu dengan sangat hati-hati, seolah-olah itu adalah sesuatu yang rapuh, sebuah benda suci. Tapi mengapa? Mengapa pilihan jatuh padaku? Mengapa orang-orang kebutuhan untuk memahami makna penyembuhan mengambang di udara? Elliot menelan ludah, keraguan menggerogotinya. Apa kalau aku gagal? Dia dengan lembut mengulurkan tangannya kepadanya. Jika itu terjadi, biarlah di hadapan orang yang mencintaimu, bisiknya. Itu adalah jenis kegagalan yang paling aman. Keheningan menyelimuti mereka, tapi bukan keheningan yang kosong, penuh dengan harapan. Saat matahari terbenam, Elliot bergumam. Kamu pikir dia akan baik-baik saja? Harper memegang tangannya erat-erat. Aku percaya dia memiliki hati yang paling tangguh yang pernah aku kenal, dan dia hanya menunggu melodi yang layak untuk dimainkan. Rumah itu sunyi, sunyi yang berlebihan untuk sebuah. Itu adalah pagi hari Sabtu, dan Elliot berdiri di pintu dapur kecilnya, menatap kertas terlipat yang ditinggalkan Luna di atas meja.
Itu bukan gambar acak seperti yang biasa dia buat di sapu tangan atau coretan kapur di kotak sereal. Itu sesuatu yang lebih rumit, berbeda. Sebuah surat yang ditulis dengan rapi, menggunakan huruf kapital dan tulisan yang gemetar. Dari Luna untuk ayahnya, tetapi kali ini dengan keseriusan yang tidak biasa. Jari-jarinya gemetar sedikit saat membukanya. Ayah tercinta, jika aku tidak bangun setelah sampai di Boston, jangan sedih. Aku tahu aku adalah musik, tapi ketahuilah bahwa kamu juga bagian dari diriku. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan komposisi kita, aku mohon janji. Mainkan untukku suatu hari nanti. Bukan hanya sendirian, tapi di depan orang lain, seperti yang ibu kita selalu inginkan, di tempat di mana cinta bisa bergema. Ucapkan terima kasih kepada Nona Harper karena telah menemukan musikmu, dan katakan padanya bahwa aku menemukannya menawan, bahkan ketika dia marah. PS. Aku menyembunyikan sesuatu di bawah piano. Itu untuk saat kau merasa siap. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Dengan cinta, Luna, gadis paling berani yang pernah kau kenal. Elliot masih memegang surat itu, merasakan beratnya udara di sekitarnya. Matanya tertuju pada sudut ruangan, di mana piano vertikal yang berdebu terdiam, namun selalu membawa beban cinta yang abadi. Dia berlutut di depannya. Dia membuka panel kayu yang sudah usang di bawah tuts piano. Di sana, dalam kotak perhiasan milik ibunya, dia menemukan sebuah kunci kuningan dan sebuah catatan kecil. Gunakan ini setiap kali keinginan untuk membuat suara kembali muncul. Sebuah hati, dia menggambar matahari bersinar di atas kata tinggi di piano, dan Elliot tertawa di antara air matanya. Kunci itu bukan sekadar alat akses, itu adalah kunci menuju Kapel Lincoln. Kapel Lincoln lebih merupakan legenda daripada kenyataan, sebuah ruang misterius di tepi taman kota, yang pernah menjadi tempat berlindung bagi jiwa-jiwa yang mencari kenyamanan dan musisi muda yang tidak mampu membayar Carnegie. Tempat itu ditutup untuk waktu yang lama, dan kemudian dibuka kembali secara diam-diam oleh sebuah lembaga nirlaba yang dipimpin oleh Harper. Dia membiayai acara tersebut dengan nama samaran. Saat tiba, Elliot membayangkan ruang yang kosong. Namun, saat masuk, dia merasakan atmosfer yang dipenuhi harapan. Piano grand berada di tengah panggung, kilauannya masih bersinar meski tempat tersebut sudah tua. Namun, yang membuatnya terdiam bukanlah instrumen tersebut. Itu adalah surat di atas bangku. Dia mengenali tulisan tangan tersebut bahkan sebelum menyentuhnya. Harper, aku tidak tahu bagaimana memperbaiki apa yang telah memisahkan kita. Tapi mungkin solusinya bukan perbaikan, hanya musik. Luna percaya pada kekuatan gema. Dia percayalah pada cinta yang tetap ada, bahkan setelah suara terakhir menghilang. Saat itulah aku memesan kamar, menyalakan lilin, dan memastikan semua hutangku dilunasi, agar tempat ini pada saat ini menjadi milikmu ketika kamu siap. Mainkan untuknya, Elliot. Rasakan kehadirannya dan mainkan seolah-olah dia bisa mendengarnya, karena dia benar-benar ada. Dan jika, kebetulan, kamu juga memainkan untukku, aku akan hadir. Elliot melipat surat itu dengan hati-hati dan, sejenak, hanya memandangi tuts piano. Dia sudah pernah memainkan untuk album, panggung konser, tepuk tangan, kritik, dan mimpi yang kini terasa seperti masa lalu yang jauh. Tapi malam ini akan berbeda, karena dia akan bermain untuk putrinya sendiri. Pada pukul 7 malam, pintu kapel terbuka tanpa upacara. Ini bukan konser biasa. Tidak ada tiket, hanya orang-orang, kerumunan yang terbentuk dari video yang menyebar, seperti api dan rumor tentang seorang penjaga dengan tangan ajaib. Seorang perawat yang bekerja di rumah sakit, Jennifer, yang memberikan kenyamanan kepada Luna di saat-saat tersulitnya. Dan Jennifer dari LRA, serta petugas keamanan yang sering memberikan permen ekstra kepada Elliot. Malam itu, bahkan Margolin, tanpa kenyamanan ruang rapat,
dan Harper yang diam di belakang juga hadir. Tanpa lensa kamera, tanpa keributan media, hanya suasana yang tegang. Elliot tidak mengucapkan sepatah kata pun saat naik ke panggung. Dia tidak perlu, karena saat jarinya menyentuh tuts piano, energi di ruangan itu semakin intens dan musik yang mengalir darinya, meskipun tidak halus, tidak sempurna, adalah ledakan emosi yang murni. Lagu itu tidak memiliki judul, tidak pernah membutuhkannya. Tapi lagu itu membawa intensitas setiap malam yang dia habiskan di koridor rumah sakit. Bau desinfektan, suara logam ember. Hari ketika Luna mengucapkan kata pertamanya. Kekosongan yang mengikuti kehilangan istrinya terasa di udara. Tatapan Harper saat berkata, "Kamu adalah alasan aku menemukannya," dipenuhi emosi. Ruangan dipenuhi air mata, tapi bukan kesedihan, melainkan kebenaran yang mendalam. Harper di tengah upacara berdiri di baris depan. Dia tidak menangis, hanya mendengarkan. Dan Elliot, tanpa menaikkan pandangannya, berbisik melalui musik. "Ini juga untukmu." Ketika nada terakhir bergema, keheningan menyelimuti ruangan, pekat dan penuh hormat, seolah-olah tidak ada yang ingin memecah keheningan suci itu. Kemudian, satu persatu, setiap orang meletakkan lilin kecil di dasar. Panggung bergetar dengan puluhan lampu yang berkedip, masing-masing merupakan gema, masing-masing adalah Luna. Kemudian, Harper duduk di samping Elliot di panggung yang kini sunyi. "Kamu pikir dia merasakannya?" tanyanya. Harper menggenggam tangannya. "Aku percaya dia yang berbicara melalui kamu," jawabnya dengan anggukan lambat. "Aku tidak pernah membayangkan punya sesuatu lagi untuk diberikan." Dia menundukkan kepalanya ke bahunya. Dalam bisikan, dia berkata, "Kamu tidak pernah kosong, hanya menunggu." "Ayah," bisik Luna, "bisakah kamu memainkannya lagi?" "Melodi lilin." Elliot menatapnya. Kepala tempat tidur bergetar karena keterkejutannya. Dia bangun. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, suaranya tidak terbebani oleh obat-obatan atau kelelahan. Matanya, yang masih dihiasi lingkaran hitam, bersinar dengan kejernihan yang tidak dia kenali sejak awal penyakitnya. Itu adalah kilauan harapan. Dia bangkit, mendorong kursi di lantai rumah sakit, tapi dia tidak peduli. "Luna," bisiknya, menarik napas dalam-dalam sambil memegang tangannya, seolah-olah itu adalah satu-satunya benang yang menghubungkannya dengan kenyataan. Sebuah senyuman malu-malu muncul di bibirnya. "Itu tinggi dan hangat dalam mimpiku," bisiknya. Elliot membungkuk dan mencium keningnya. Testa membiarkan air mata mengalir bebas untuk pertama kalinya tanpa mencoba menyembunyikannya. "Kamu dengar?" tanyanya. "Aku rasa itu aku," bisiknya. Dari tempatnya berdiri, Harper bersandar pada dinding, mengamati mereka dengan lengan terlipat, matanya merah menunjukkan emosi dan kelelahan. "Dia bangun 1 jam setelah presentasimu," Harper berkata dengan suara pelan. Perawat mengatakan bahwa seolah-olah hatinya telah menemukan kembali kekuatan untuk berjuang. Elliot, dengan suara penuh emosi, menoleh ke Harper. "Aku tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat." "Tidak, jangan," jawabnya dengan lembut. "Tetap di sini bersamanya." Malam itu, Luna tetap terjaga lebih lama daripada malam-malam sebelumnya. Dia menghibur diri dengan sup hangat, bermain lembut dengan boneka beruangnya, dan bahkan berhasil meyakinkan seorang perawat untuk membiarkannya mewarnai dengan papan gambar di tempat tidur. Sepanjang malam, Elliot menemaninya, menyanyikan lagu pengantar tidur yang belum selesai. Tiba-tiba, Luna menatapnya dan berkata, "Kamu tidak pernah menyerah, Ayah." Dia mengedipkan mata, menjawab, "Menyerah? Tidak pernah, laguku, hidupku." Dia diam sejenak, lalu berkata, "Aku salah, aku pikir aku sudah menyerah, tapi itu tidak benar." Dia menjawab dengan senyuman lelah, "Harper benar.
Cinta memang terlihat, bahkan dalam keheningan. Seminggu kemudian, Luna dipindahkan ke Boston Heart Center. Harper, dengan keteraturannya yang biasa, memastikan ahli logistik dan bahkan akomodasi sementara yang nyaman di dekat rumah sakit, agar Elliot bisa tinggal selama masa pemulihannya. Ini bukan soal kebaikan, tapi investasi dalam cinta, dalam penyembuhan, dalam segala hal yang tak bisa diukur dengan angka. Elliot mencoba berterima kasih, tapi Harper selalu memotongnya. Selama bertahun-tahun, aku terikat oleh keheningan, katanya. Selama malam, saat mereka berkeliling kota, menyumbang untuk berbagai tujuan sebagai cara untuk meredakan rasa bersalahku, tapi itu membawa kelegaan yang bermanfaat bagi kamu dan dia. Itu adalah kali pertama aku merasa sedang membangun sesuatu yang berarti, sesuatu yang layak didengar. Dia menatapnya di bawah cahaya oranye lembut dari lampu jalan. Kamu mengerti bahwa kamu sekarang menjadi bagian dari musik, bukan? Dia menjawab dengan senyuman lembut. Aku yakin kamu akan mengatakan itu. Pada malam sebelum operasi Luna, Harper berbagi makan malam yang tenang dengan Elliot dan Luna di apartemennya. Menu sederhana, hanya sup dan keju panggang, tetapi bagi Luna, itu adalah hidangan mewah. Karena mereka memilih menggunakan sapu tangan kain, suasana menjadi tegang. Selama makan, Luna menoleh ke Harper dan bertanya, "Apakah kamu jatuh cinta pada ayahku?" Harper tersedak minumannya. Elliot membeku, gigitan di mulutnya terhenti. "Luna?" Dia tergagap. "Apa?" Dia mendesak dengan ekspresi polos. "Kalian terlihat seperti pasangan di film, tapi benarkah?" Tanya Luna dengan keyakinan. Harper, setelah membersihkan mulutnya, mengumpulkan diri dan menjawab, "Dia benar-benar unik." Luna mengangguk. "Aku tahu, dia menyembunyikannya, tapi dia benar-benar luar biasa." Elliot, malu, menutupi wajahnya dengan tangannya. "Aku malu sekali." Harper condong ke depan. Dan jika, kebetulan, bahkan begitu, Luna hanya mengangkat bahu. Saran itu berarti dia harus mengungkapkan kebenaran sebelum rahasia itu menjadi terlalu berat. Semua orang saling memandang dan tertawa, tawa yang tulus, dalam, yang tidak hanya bergema, tetapi juga bergetar di tulang-tulang mereka. Kemudian, ketika Luna tertidur di dada ayahnya, Harper duduk di samping Elliot di sofa. Keheningan menyelimuti mereka untuk beberapa saat. Akhirnya, Elliot berbisik, "Dia benar." "Tentang apa?" "Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal, sebelum semuanya terlambat." Harper. Dia menatapnya dengan mata lelah, namun penuh kehidupan. Kemudian, tanpa embel-embel atau ekspresi berlebihan, dia berkata, "Aku mencintaimu, Elliot Reed." Dia tidak mundur, bahkan tidak berkedip. Dia hanya membungkuk dan menciumnya dengan lembut, seolah-olah dia merindukan untuk kembali ke tempat yang aman. Keesokan harinya, Luna bersiap untuk operasi. Ruang tunggu adalah tempat yang dingin dan suram, dengan dinding putih, cahaya dingin, dan detik-detik jam yang tak pernah terasa cukup cepat. Elliot bergerak gelisah, bolak-balik. Harper tetap duduk, diam, dengan lengan terlipat. Tangan mereka saling bertautan dengan begitu erat hingga kuku mereka menjadi putih. Waktu terasa lambat sekali. Akhirnya, pintu terbuka dan kepala dokter bedah muncul. Kelelahan, tapi dengan senyum di wajahnya. Dia berhasil. Elliot, yang kelelahan, terjatuh ke kursi. Harper, dengan air mata mengalir di wajahnya, menawarkan tangannya. Dokter itu, dengan suara tegas, menjelaskan. Dia adalah seorang pejuang. Begitu prosedur selesai, jantungnya kembali berdetak, seolah-olah ingin segera memulai lagi. Elliot, di antara isak tangis, tertawa. Dia selalu unik, dengan ritme sendiri. Malam itu, Elliot pergi mengunjungi Harper, yang sudah menunggunya di kapel, duduk di depan piano, jari-jarinya beristirahat di atas studs. Tanpa sepatah kata pun, dia bergabung dengannya. Bersama-sama, mereka bermain. Tanpa penonton, tanpa kamera, hanya mereka dan gema seorang gadis
dengan hati yang cukup kuat untuk menanggung beban dunia. Melodi yang lahir di sana pada malam itu, suatu hari nanti, akan membuka pintu bagi pusat-pusat terapi musik di seluruh negeri. Akan dibagikan di ruang kelas, dinyanyikan di ruang rawat inap, dan dinyanyikan oleh orang-orang yang belum pernah bertemu. Namun, akan selalu terikat pada 3 individu. Seorang penjaga, seorang direktur eksekutif, dan seorang gadis yang percaya pada Gemah. Udara bergetar dengan aroma musim semi, aroma tanah yang segar, penuh janji-janji awal yang baru. Di antara hiasan bunga yang menghiasi jalan menuju kapel Lincoln, Luna Reed melompat di atas batu-batu, gaunnya menari mengikuti irama tawanya, melodi yang menggema di udara pagi. Sebuah bekas luka kini menghiasi tubuhnya, terlihat di bawah kerah, seperti tanda keberanian yang halus. Tapi dia memamerkannya dengan sama alaminya, seperti dia memamerkan senyumnya yang cerah. Dia tidak menunjukkan kekosongan yang dia rasakan. Sebaliknya, itu mengingatkan pada kenangan, dia telah menang. Hati-hati! Elliot memperingatkan dari belakang. Kamu belum sepenuhnya pulih. Luna berhenti, berbalik, dengan tangan di pinggang dan tersenyum. Ayah, kau yang mengatakan bahwa bekas luka hanyalah tanda ketahanan kita. Dia tertawa lembut. Aku bilang begitu? Harper, yang berjalan di samping Elliot, berpegangan tangan dengannya, menjawab, "Kau sering mengatakan hal-hal pintar saat kau pikir kami sedang tidur." Dia mewarisi itu darimu, kata Harper. Tidak, kata Elliot, menatapnya. Dia mewarisi itu dari kalian berdua. Mereka berjalan bersama menuju pintu kapel, yang sama dengan pintu masuk ke. Elliot masuk sendirian, ketidakpastian bahwa musiknya telah berakhir menghantuinya. Dia bukan lagi penjaga, sosok hantu dari masa lalu, tetapi seorang pria yang terbuka sepenuhnya. Seorang pria yang telah mengalami cinta, kehilangan, kehancuran, dan rekonstruksi. Dan di sisinya, wanita yang berani percaya bahwa masih ada sesuatu yang berharga dalam musiknya. Suasana berdenyut dengan harapan yang mendebarkan. Kursi-kursi tidak dipenuhi oleh selebriti atau kritikus, tetapi oleh campuran perawat, guru, petugas kebersihan, pustakawan, ibu-ibu yang membesarkan anak-anaknya sendirian, dan ayah-ayah yang lelah, warga biasa yang telah menemukan sebuah kisah unik tentang seorang gadis, sebuah piano, dan pria yang bermain secara rahasia hingga seseorang berani mendengarkan. Di atas panggung, di bawah cahaya lembut dan hangat, piano yang berkilau dan terbuka menunggu. Harper berlutut di samping Luna di baris depan. "Apakah kamu ingat bagian pertama?" tanyanya dengan lembut. Luna menjawab dengan senyuman cerah, mengingat latihan hariannya bersama ayahnya. Harper membalas senyumannya. "Jika kamu merasa gugup, aku akan menatapmu dan membayangkan kamu adalah marshmallow besar." Harper tertawa, menutup mulutnya. Sempurna. Elliot kemudian naik ke panggung dengan tenang dan percaya diri. Dia mendekati mikrofon dan berkata, "Malam ini bukan tentang penampilan yang sempurna. Ini bukan tentang bakat atau keterampilan. Ini tentang apa yang muncul ketika kita berhenti menghindari bagian-bagian diri kita yang menyakitkan dan membiarkan mereka mengekspresikan diri." Dengan isyarat ke belakang panggung, dia berseru, "Luna!" Dan keheningan menyelimuti ruangan. Luna muncul perlahan, siluet kecilnya diterangi cahaya saat mendekati bangku. Elliot bangkit dan menyesuaikan. Partitur itu tergeletak di sana, tidak diperlukan, dan dia duduk di sampingnya. Dengan desahan ringan, mereka memulai musik. Melodi itu mengalir perlahan, lembut, hampir malu-malu. Tetapi kemudian, seperti gerakan instinktif yang dipenuhi kasih sayang, ia mekar. Setiap nada naik di atas yang sebelumnya, seperti batu yang membentuk tempat berlindung yang aman. Itu adalah lagu pengantar tidur yang sama yang Elliot mainkan malam itu. Di rumah sakit, di kapel, dan di setiap saat keheningan, kepastian bahwa dia bisa kehilangan lagu itu menggerogotinya. Tapi kali ini,
Luna yang memulai bagian pertama. Dan saat detik itu tiba ketika jarinya berhenti bermain. Dengan kekuatan yang tak tergoyahkan, dia menatapnya dan berbisik pelan. "Sekarang giliranmu." Elliot setuju. Tangannya bergerak di atas tuts piano, bukan dengan gerakan teatrikal, tapi dengan gerakan yang hampir religius. Saat mendekati nada terakhir, dia berhenti sejenak, berbalik ke arah penonton, dan mengangguk. Kuartet biola di latar belakang mulai bermain. Paduan suara anak-anak bergabung dengan melodi. Dan dalam sekejap, ruangan itu bukan lagi sekadar saksi sebuah konser, melainkan menjadi bagian integral darinya. Keselarasan semakin dalam, nyanyian semakin intens, beberapa penonton, beberapa menangis, yang lain bersatu dalam gestur dukungan, sementara yang lain hanya menutup mata dan menyerahkan diri pada musik. Karena, pada saat itu, semua orang merasakan musik, bukan karena kenangan masa lalu, tetapi karena pesan mendalam yang dibawanya. Itu adalah suara penebusan, harapan yang bangkit kembali, hati-hati yang terluka yang sembuh, dan berani berdetak lebih intens. Setelah akor terakhir, tidak ada yang terburu-buru untuk pergi. Orang-orang tetap tinggal, seolah takut keajaiban akan hilang jika mereka pergi. Luna, masih dengan satu bunga lili putih di tangannya, yang diberikan oleh seseorang, dia menoleh ke ayahnya dan bertanya, "Apakah menurutmu ibu mengerti?" Elliot berlutut untuk menatap matanya. "Aku rasa dia menulis pesan di jembatan." Dari luar, Harper bersandar pada pintu kapel, menatap Elliot dengan pandangan penuh kasih dan tajam. Ketika dia akhirnya menemukannya, dia tidak berkata apa-apa. Hanya menyentuh sudut bibirnya, di mana air mata telah mengering. "Aku merasa keheninganmu mengandung makna," bisiknya pelan. Dia mengambil tangannya dan membawanya ke dadanya. "Kamu telah mengisinya," katanya, menundukkan kepala. Dengan itu, apa langkah selanjutnya? Elliot memeriksa kapel di sekitarnya. Pohon-pohon dan orang-orang masih bergema dengan melodi itu. Aku merasa musik itu masih bergaung dalam diri kita. Dalam beberapa minggu berikutnya, Elliot mendirikan sebuah yayasan untuk menghormati Luna, Musik Abadi. Tujuannya adalah membawa terapi musik ke rumah sakit, sekolah, dan pusat komunitas dengan sumber daya terbatas di seluruh negeri. Harper meninggalkan ruang rapat dan menemukan tempatnya di yayasan, bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai pendiri bersama, pianis, dan di atas segalanya, seseorang yang menemukan kembali kekuatan sejati musik. Mereka tidak didorong oleh ketenaran, kekayaan, atau tepuk tangan. Mereka membangun sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan konser-konser kecil di ruangan-ruangan tenang, minggu dengan pancake dan surat-surat anak-anak yang mengungkapkan diri mereka untuk pertama kalinya dengan perasaan dipahami. Dan setiap malam, sebelum beristirahat, Luna memohon, "Mainkan melodi itu untukku, Ayah yang menghubungkanku dengan dunia." Dan dia, dengan lembut dan penuh perhatian, menenangkannya hingga dia menutup mata. Karena beberapa cerita tidak berakhir, mereka bergema selamanya. Dan mungkin itulah arti keberadaan, semuanya tentang itu. Bukan keributan yang kita buat saat diamati, tetapi gema yang kita tinggalkan saat mencintai dengan intens, bahkan di ketenangan kini sirna, digantikan oleh keinginan saya untuk mendengar dari Anda. Dari sudut dunia mana Anda mengikuti kisah ini? Tinggalkan pesan dan beritahu kami, karena partisipasi Anda di sini lebih berarti daripada yang Anda bayangkan. Jika kisah ini beresonansi di hati Anda, jika mengingatkan Anda pada seseorang yang Anda cintai, atau sekadar memberi Anda alasan untuk tersenyum hari ini, tolong pertimbangkan untuk berlangganan saluran ini. Ada banyak kisah lain yang menunggu untuk dibagikan. Kisah yang menghibur, kisah yang membuat perbedaan. Kami menghargai waktu berharga Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hari Anda menyenangkan. Teman-teman, beranikan diri dan ingatlah, terkadang orang yang paling pendiam memainkan lagu yang paling mengharukan.
Cukup berhenti sejenak dan